Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya akan berbagi logika dengan Anda, logika yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena logika ini bersumber dari Al-Qur'an. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana Allah menyimpan rahasia-rahasia bagi manusia yang ingin mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, Allah menyimpan rezeki dari sesuatu yang kita benci. Maka cintailah yang kita benci. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pernyataan ini sesungguhnya bersumber dari Al-Qur'an di dalam Al-Baqarah ayat 216. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mengapa demikian? Allah menyimpan rezeki berada di suatu tempat atau kejadian atau benda yang kadang-kadang kita benci. Nah, bukan kadang-kadang saja, tetapi saya meyakini bahwa Allah itu menyimpan sesuatu yang kebaikan dari sesuatu yang kita benci. Atau Allah menyimpan rezeki dari sesuatu yang sesungguhnya kita benci. Nah, ini adalah jebakan-jebakan cara berpikir kita yang mungkin sering terjadi pada kita semua, bahkan pada Anda sekalian, sahabat-sahabat. Nah, jadi artinya hidup ini opportunity-nya hanya dua sebetulnya. Jadi menurut sudut pandang manusia, beruntung dan tidak beruntung. Tapi Allah juga mengabarkan ada orang yang beruntung dan ada orang yang tidak beruntung. Jadi sebetulnya konsekuensi hidup ini hanya dua bagian itu. Jadi beruntung dan tidak beruntung. Maka siapa orang-orang yang beruntung? Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Kalau orang itu berprasangka baik kepada Allah, berarti dia juga berprasangka baik kepada setiap kejadian yang ada di muka bumi ini. Kenapa demikian? Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus berprasangka baik terhadap seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, maka dari itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah menyimpan rezeki pada sesuatu yang kita benci. Ini dikabarkan di dalam Al-Baqarah ayat 216. Nah, ini kenapa demikian? Kenapa Allah mengabarkan demikian? Kenapa di dalam Al-Quran itu dikatakan demikian? Bahwa sesuatu yang kita benci itu adalah lebih baik, bisa jadi itu adalah sesuatu yang lebih baik, dan itu ada rezeki. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa di balik sesuatu yang kita benci itu sebetulnya ada rezeki bagi kita semua. Nah, ini kenapa demikian? Kenapa kita harus berpikir bahwa di balik sesuatu yang buruk, yang menurut kita buruk, disitulah kita akan menemukan kebaikan dan disitulah ada rezeki kita. Maka dari itu, panduan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam cara berpikirnya adalah cintailah yang kita benci. Kejadian-kejadian yang kita alami itu yang tidak berkenan di dalam hati kita, berusahalah untuk mencintai, menikmati dengan cara apapun, dengan cara mengikhlaskannya, dengan cara merelakannya, dengan cara menerimanya, berbagai macam. Yang jelas bahwa ketika kita menerima keburukan, hati kita tidak boleh menolaknya, tapi hati kita harus tetap mencintainya, bahwa keburukan itu adalah satu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara berpikir, sahabat-sahabat sekalian. Ini kita mau hidup senang, mau hidup susah, itu semuanya tergantung kepada cara berpikir kita. Maka Al-Quran itu membimbing kepada kita bagaimana cara berpikir. Karena cara berpikir itu akan menentukan suasana hati kita, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi artinya kata orang Sunda, kalau hatinya sudah gundah, siapa lagi yang mau ngupahan? Yang mau ngupahan hati kita ini adalah pikiran kita. Atau kalau dalam bahasa Indonesia,
Ketika hati ini merasa gundah, merasa kecewa, hati ini merasa benci, merasa dendam, siapa lagi yang akan memberi nasihat kepada hati selain daripada pikiran kita? Nah, kalau pikiran kita tidak dibimbing oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak ada lagi yang akan memberi nasihat kepada hati kita. Maka kita akan mengikuti hati kita. Ketika sedih, terus-terusan sedih. Ketika benci, terus-terusan benci. Karena tidak ada yang memberi nasihat kepada hati kita. Maka disinilah penting bahwa berpikir itu adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui tata caranya. Maka Al-Quran sebagai hudalil muttaqin itu saya ulang-ulang, saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat sekalian bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk berpikir. Maka kalau kita sudah berpikir berdasarkan petunjuk Al-Quran, hati kita akan terus terobati. Ketika hati kita luka akan terus terobati. Ketika hati kita sakit akan terus diobati oleh pikiran-pikiran yang sudah dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat sekalian, cintailah yang kita benci. Cintailah musuh kita. Cintailah sesuatu yang tidak mengenakan kita. Maka jika kita sudah mencintai, menganggap rezeki kepada hal-hal yang buruk yang menimpa kita, sekalipun kita tidak menginginkannya, karena kita menganggap yang buruk itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apalagi yang tidak menyenangkan hati kita, maka kita akan selamanya permanen menjadi orang-orang yang senang hatinya. Itulah janji Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Inilah sesungguhnya janji Allah yang benar, bahwa akan diberikan kepada orang-orang keberuntungan yang besar, keberuntungan yang tidak ada putusnya bagi mereka yang sudah menerima keburukan pun dia menganggap sebagai sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima kesedihan pun dia menganggap itu adalah bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kesedihan, keburukan, kesulitan sebesar apapun dia sudah menganggap adalah rezeki dari Allah, maka apalagi yang akan menggundahkan hatinya bagi orang-orang yang berpikir seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, jadi berpikir itu ada ilmunya, tidak sembarangan, dan sebaik-baik ilmu itu dikembangkan dari Al-Quran. Dan siapa yang mempelajari Al-Quran, maka Allah menjanjikan dia akan menjadi orang-orang terbaik. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat, dan mari kita sedikit demi sedikit untuk saling menginspirasi. Dan ingat, setiap kejadian buruk itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintailah hal-hal yang kalian benci. Cintailah hal-hal yang buruk yang kita benci, karena Allah menyimpan kebaikan dan rezeki di balik sesuatu yang kita tidak cintai. Demikian, semoga Allah membimbing pikiran kita, dan semoga Allah membimbing seluruh kehidupan kita di muka bumi sampai pada akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.